Immanuel, Tuhan beserta kita. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalam, pada hari Kamis tanggal 16 September tahun 2021. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Dan yang akan mendengarkan firman-Mu juga, Tuhan mengurapinya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan pada hidup yang kekal. Demikian firman Allah. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini, Kamis 16 September tahun 2021 adalah hindari atau hidup karena anugerah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hidup adalah anugerah, yaitu kesempatan dan sekaligus suatu perjuangan. Dalam setiap perjuangan itu diperlukan upaya yang kuat, yang kerap melelahkan, dan dapat mematahkan semangat kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tetapi juga dapat memperteguh perjuangan dan memberi dorongan untuk terus berjuang dan bersemangat, karena hidup adalah anugerah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sementara itu godaan, kekecewaan, ketakutan, dan kelemahan seringkali menghantui hidup kita. Nah, lalu bagaimana kita tetap dapat bertahan, dapat beriman? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tentunya kemampuan diri sendiri tidak bisa diandalkan. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya akan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita meyakini bahwa setiap perjuangan pasti akan membawa hasil, seberapapun itu. Karena itu, marilah kita melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap perjuangan bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sesungguhnya kita telah terberkati karena mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pengantara bagi kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, namun kita kerap kali tidak menyadarinya. Nah, puji Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan perihal banyak orang yang mencari Tuhan. Bukan Tuhan yang mencarinya, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang mencari kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang telah menyelamatkan manusia, bahkan yang telah menyembuhkan manusia. Sebab Kristus mati di kayu salib dan dia bangkit, dia bukan hanya menyelamatkan, tapi dia pun menyembuhkan semua penyakit, termasuk virus corona ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita pun perlu mencari
dan menyertakan Tuhan Yesus dalam setiap usaha dan kerja kita, supaya pikiran dan rencana kita lebih sejalan dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita terus-menerus mencari Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mencari kita. Ia sudah lama merasakan rencana Tuhan atas diri kita, sehingga ia pun memutuskan untuk menjawab panggilan Tuhan. Ini yang terjadi bagi Fransiskus. Dia terus-menerus mencari Tuhan, dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan, lalu dia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk dapat melayani Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu menyelamatkan kita. Nah, marilah kita berbondong-bondong menyampaikan Injil Tuhan Yesus, karena itu yang Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan kita sehingga dia telah mengenakan Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali dengan cara yang sama pada waktu naik ke surga untuk membawa kita dalam surga yang kekal. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diselamatkan bukan karena usaha kami, tapi itu karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, pakailah kami sesuka Tuhan, supaya kami dapat membawa orang untuk memperoleh anugerah dari Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, dan dengarlah doa kami. Di dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai kita ketemu di kesempatan yang lain.